Jadi gue dikirimin headset gaming baru dari Rexus. Sama satu produk spesial mereka lagi sih. Cuma kita tahan dulu aja yang spesialnya, kita bahas si headsetnya dulu. Ini namanya Daxa Sedna. Lagi-lagi gue kurang tahu filosofi Sedna itu apa. Yang gue tahu cuma dwarf planet aja, planet kerdil gitu. Tapi yang pasti headset yang satu ini gak bakalan semisterius yang lo bayangin kok. Lihat aja dari desainnya sekarang juga, ini tuh bukan headset yang out of nowhere punya desain uniknya tersendiri. Udah pernah ada yang setipe juga sama bentukannya satu ini dari lokalan maupun internasional punya. Jadi buat yang suka dengan bentukan headset looks-nya itu nggak bongsor dan nggak norak, gua rasa Daxanya Rexus ini akhirnya sediain pilihan baru buat kalian. Yang mungkin sekalian juga gitu. Kemarin kan headset barunya bongsor tuh ya, si Saturn. Nah, Saturn tuh ya, Saturn kan gede, nah Sedna kecil, berarti ini itu maksud filosofinya berarti ya. Nah sekarang tuh giliran yang kecilnya si Sedna gitu. Rasanya tuh sih straight to the point sih, kayak nggak dibuat macem-macem, tinggal pakai dan fitur estetikanya tuh ya dari sekedar bentuknya aja. Headbandnya dan ear cup itu lapis fabric yang masing-masing pakai memory foam yang cukup empuk. Segi touch feel-nya juga udah lembut dan dipakai pun lebih nyaman karena cukup breathable. Kalau bodinya sih ya ABS, kerasa premiumnya plus ekstra detail penanda kiri kanan yang nggak cuma untuk kita-kita aja tapi dibuat tanda braille juga. Nice lah ya, kayak semacam Logitech punya. Adjustable-nya juga udah oke, bisa di-extend swivel tipis-tipis buat nyesuaiin bentuk kepala kita. Dan clampingnya pun juga nyaman, nggak neken di kepala tapi nggak gampang jatuh juga. Kalau untuk detailnya, dia itu ada logo Daxa di tiap sisinya dengan ornamen yang panah juga. Ear cup-nya tentu removable pula biar bisa dibersihin. Ketebalan ear cup-nya pun juga lumayan sama drivernya, jadi nggak nempel gitu. Dan gue juga suka sama headset gaming kayak gini. Maksudnya tuh ya gue suka yang terlihat kecil dan kalau bisa ringan pula di kepala kita. Biar nopang di kepala secara lama itu enak gitu, nggak bikin kepala capek. Jelas juga buat yang satu ini juga udah termasuk yang ringan, cuma di 185 gram aja, ringan banget. Dan cuma lagi, tapi sayang ini komentar dari gue ya yang agak kurang menyenangkan. Dia ini belum bisa ngeflip nih di bagian cupnya. Jadi dikalungin tuh masih nabrak ear cupnya gitu di dagu gua. Padahal kan konsep mini size tuh biasanya kan lebih ngarah ke compact dan juga ease of use-nya kan, kemudahan penggunaannya. Tapi ya udahlah ya, mungkin rencananya mereka kan nggak gitu kan. Jadi kalau mau istirahat sebenarnya mereka mungkin mikir ya udah pakein aja nih si carrying case-nya gitu, tinggal masukin gitu. Jadi kalau nggak dipakai tinggal masukin ke dalamnya dan nggak kotor, terus gampang dibawa. Ini pula hard case juga cuy. Ini kelas cuy, nggak sekedar sleeve doang ya. Lalu kalau buat kontrolnya, kontrol si headsetnya ini, dia itu semuanya ada di kiri. Dari indikator LED, power button, mood button, sama volumenya. Plus port USB-C buat ngecas. Nah, soal mic-nya gimana nih pasangnya? Nah, mic-nya ini fleksibel dan detachable juga. Itu ada indikator pula di bagian ujung mic-nya. Dan bentuk LED sebagai penanda juga kalau lagi nyala ataupun mute. Cuma emang yang gue bingungin awalnya ini, si Daxa ini gunain mic-nya itu di-attach ke USB-C headsetnya. Jadi kalau misalkan headset baterainya habis dan pengen ambil ngecas, bisa nggak sih pakainya? Ya, jadi ini suaranya seperti ini. Ini gue ditambah ada AC di belakang, mungkin bisa mengganggu ya. Tapi yang seperti kalian kira suaranya bakalan seperti ini. Menurut gue ini suaranya udah aman ya, cukup jelas buat gue dengerin. Paling gue tadi udah tes di depan kipas juga. Ya mic-nya ini sebenarnya masih kurang bisa meredus angin-anginnya sih. Tapi ya masih aman lah kalau misalkan kalian pakai AC-nya seperti ini kayak di belakang gua atau arahin kipasnya yang bener gitu. Kayaknya nggak bakalan seberisik itu juga dari segi mic-nya ini. Ya sebenarnya dia masih ada mic tambahan di bagian lubang bawahnya headsetnya ini. Jadi tetap bisa lah dipakai saat ngecas headsetnya. Memang nggak sebagus pakai mic yang ini gitu detachable-nya. Tapi setidaknya buat keadaan penting dan butuh saat lo lagi ngecas webcam lagi. Headsetnya ini masih bisa digunakan ya. Ya oke lah menurut gua. Ya gitu deh, unik sebenarnya tapi tetap fleksibel ya. Sefleksibel konektivitas si headsetnya. Triple connection kayak yang lain juga, bisa secara kabel, wireless dan juga dongle. Maksud gue wireless secara dongle dan juga bluetooth ya. Dan dongle-nya pun juga lucu, kecil gitu. Dan gua tes ini sudah sangat minim latensi ala headset gaming lainnya juga. Dipakai main game juga aman banget serta simple buat ngehubunginnya. Dan klaimnya ini udah lebih kecil dari 30 millisecond delay-nya ya. Jadi udah minim latensi dan juga up to 10 meter untuk jarak wirelessnya. Cuma kalau nggak memungkinkan ya, kita tinggal pakai bluetoothnya aja. Dia ini udah punya di versi 5.2 yang seperti biasa sedikit lebih kerasa latensinya untuk di penggunaan game. Nonton video ataupun musik sih udah nggak ada latensi, tapi ya balik lagi ke tipe bluetooth apa kalian punya, sambungin ke headsetnya juga atau ya kabelan aja secara ya konvensional gitu. By the way dia juga punya audio
Q-nya, dan kalau kalian nyalain itu suaranya langsung ada bunyi gaming mode. Itu bukan artinya mode Bluetooth terus di low latensiin ya, tapi itu mode 2,4 GHz, mode pakai dongle-nya. Ya secara penggunaan sih ya nggak ribet lah. Gua suka detail-detail kecil juga untuk sebuah headset gaming atau bahkan peripheral lainnya lah, seperti tipe audio Q-nya itu nggak norak, suaranya adem gitu. Bahkan sampai kedetek dengan nama produknya saat install di laptop gitu ya. Gak cuma sekedar headset wireless tanpa brand gitu ya. Ini kayak bukti kayak keseriusan sebuah brand dalam develop sebuah produk. Walaupun itu nggak ada guna juga buat fungsinya ya. Tapi gue suka lah kalau misalkan bisa seperti itu kayak Rexus ini. Nah sekarang kalau buat karakter audionya, kita bahas yang pertama yaitu impresi awal gue pas pakai headset ini. Jujur aja ini enak banget, kayak gue nggak ngerasa tenggelam dari treble bassnya ya, ataupun tebal bassnya juga sendiri ya. Ini jumlah bassnya itu ya pas banget lah, cukup punchy tapi nggak ada feel yang terlalu warm gitu, jadi nggak terlalu booming. Dia tuh seimbang dengan treble yang diberikannya, keluar suaranya tuh enak tapi nggak bikin telinga sakit. Gue sendiri ya pas pakai auto suka sama headset ini. Nggak ada komen gue kayak ngomong gue tipe suka audio yang kayak gini, yang artinya tuh kayak headset ini bukan gue yang suka gitu, kayak misalkan headset ngebahas gitu, tapi gue kurang suka gitu. Plus remit-nya juga ya bisa terjaga dengan aman tuningannya, nggak tenggelam dari bass sama treble-nya. Asik banget vokal-vokal suara dari lagu-lagu yang gue dengerin itu keluar semua. Secara staging juga luas, asik buat kalian rasain game-game dengan imersif yang luas juga. Bahkan separasi antar suaranya juga terdengar udah bagus ya. Ini ya super enjoy lah. Secara pribadi ini bisa menjadi pengganti headset yang sekarang ini gue udah mulai bosen. Tentu juga bisa dipakai buat gue jalan-jalan pula karena fleksibel gitu pakainya, yang nggak pakai tinggal masukin ke dalam carrying case-nya. Tapi ya itu kurangnya, ini nggak bisa di flip aja gitu loh. Kalau buat baterainya dia punya di kapasitas 400 mAh, cukup tahan lama, dan klaimnya pun untuk gaming mode-nya atau di 2,4 GHz-nya itu bisa di 25 jam atau di Bluetooth-nya itu di 2 kali lebih lama. Tapi tenang, nggak boros kok, dia juga ada auto mode sleep-nya gitu kalau nggak digunain dalam beberapa waktu. Sama sedikit jelasin juga deh buat fungsi-fungsinya ya, mana khususnya itu di tombol M-nya ini yang ada pada si headsetnya ini, M ataupun mute gitu ya. Jadi kalau sekali diklik itu jelas buat mute switch mic-nya, tahan pencet ataupun di hold gitu ya, atau itu buat itu maksud gua buat ngubah dari gaming mode ke mode Bluetooth-nya. Atau kalian bisa double klik itu buat ganti mode surround sound-nya. Cuma untuk surround sound gue sih nggak pernah pakai ya, karena jujur aja surround sound itu bukan tipe suara yang gue suka. Sisanya sih standar lah, volume ya buat volume, dan tombol power buat mati nyalain, sekaligus pause play audio yang kalian sedang mainin. Ya jadi Daxa Setna ini ya, untuk kesimpulannya ini adalah sebuah headset gaming yang menurut gue itu udah super worth it. Cuma gue belum tahu sih dari harganya, soalnya pas gue syuting video ini belum launching produknya. Jadi mungkin kalau udah ada harganya langsung taruh sini tek gitu ya. Ya semoga aja harganya nggak sampai sejuta gitu ya, karena kalau udah lebih dari juta gitu ya. So ya boleh sih lo consider ini, apalagi udah mulai banyak kan game-game yang lagi naik daun di 2023 ya, game PC gitu ya. Kayak lu mau main Lethal Company bareng temen-temen lu, ya itu masih oke banget. Main game e-sport biasa kayak Valorant udah bisa juga. Bahkan main game AAA pun ya apalagi kalau bisa main game yang flop di tahun ini, itu the day before kalau bisa main. Sense-nya dari suara itu ya sangat-sangat enjoyable, khusus juga untuk buat gua yang emang nggak suka sama headset yang terlalu ngebass. Ini suaranya lebih ngebalance suaranya dengan tuningan yang oke gitu. Compact dan fleksibel juga, bahkan yang tadinya gua mau komplain soal detachable mic-nya karena gua kira tuh bakal nggak kepake pas lagi mode kabelan, ternyata masih punya mic lagi di headsetnya. Pinter lah, walaupun kualitasnya nggak sebagus detachable mic ya, tapi setidaknya udah ada gitu, nice banget. Jadi kalau buat kalian yang tertarik, boleh aja langsung cek deskripsi beli barangnya. Dan komen kalau misalkan kalian mau tanya-tanya seputar produk ini, kalau masih penasaran. Oke, mungkin itu dulu pembahasan gua dari Daxa Setna, headset gaming barunya si Rexus, dari Daxa juga. Daxa itu line up premium ya. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh headset gaming baru. Jangan lupa kasih dapat dari kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord. Yang semua linknya di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.